Baik, perkenalkan nama saya Ruben Bariselu Sirait dengan NIM 2025 32101 dari kelas C, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari 10 soal UAS yang telah diberikan. Baik, yang pertama saya akan menjawab, yaitu adalah Business Intelligence atau BI. Itu analisis solusinya adalah manajer kesulitan karena mereka mengalami data overload atau kebanyakan data, tapi minim informasi. BI bertindak sebagai penerjemah data tersebut, dan BI akan mengumpulkan data dari mesin kasir atau juga POS, kemudian merapikannya dan menampilkannya dalam bentuk visualisasi seperti grafik dan dashboard interaktif. Dengan BI, manajer tidak perlu lagi memilih ribuan barisan Excel secara manual. Mereka bisa melihat tren penjualan bulanan atau juga produk terlaris yang ada dalam beberapa kali klik. Kemudian manfaat pengambilan keputusan yaitu lebih cepat. Manajer bisa langsung melihat produk apa yang sedang tren di bulan ini tanpa harus menunggu laporan bulanan akhir. Kemudian yang lebih tepat adalah keputusan stok barang didasarkan dari pada data real, bukan sekadar intuisi atau tebak-tebakan. Kalau data menunjukkan tren penjualan sirup naik menjelang Ramadan, manajer bisa langsung menambahkan pasokan sebelum kehabisan barang. Kemudian yang kedua saya akan membicarakan tentang Enterprise Research Planning atau ERP, yaitu cara ERP mengintegrasikan proses bisnis, yaitu adalah masalah utama perusahaan ini adalah adanya silo data atau juga data terkotak pada tiap divisi. ERP menyelesaikan dengan cara menyediakan satu baris data terpusat. Kemudian, ketika bagian penjualan menginput order dari pelanggan, data tersebut secara otomatis memotong stok di bagian gudang, memicu notifikasi ke bagian pembelian jika stok menipis, dan langsung mencatat potensi pendapatan di bagian keuangan. Semua divisi ini melihat data yang sama secara real-time. Nah, manfaat untuk perusahaan mengambil hal ini yaitu adalah salah satunya adalah sumber kebenaran atau juga single source of truth. Tidak ada lagi perdebatan antar divisi karena perdebatan perbedaan data stok dan juga keuangan. Kemudian efisiensi operasional. Proses bisnis ini menjadi lebih cepat karena tidak perlu ada data input yang berulang. Kemudian transparansi bisnis. Manajemen bisa memantau kesehatan operasional perusahaan dari hulu ke hilir dengan mudah. Kemudian soal ketiga yaitu Knowledge Management System atau KMS. Mengapa perusahaan memerlukan KMS? Ketika karyawan senior pensiun tanpa adanya dokumentasi, perusahaan mengambil brain drain, kehilangan keahlian, pengalaman, dan juga cara penyelesaian masalah yang hanya diketahui oleh orang tertentu, atau juga tactic knowledge. KMS diperlukan untuk menangkap dan menyimpan dan juga menyebarkan pengetahuan tersebut agar tetap menjadi aset perusahaan, bukan aset individu. Manfaat bagi organisasi, mencegah hilangnya aset intelektual. Pengalaman puluhan tahun dari karyawan senior diubah menjadi explicit knowledge. Semisal SOP, video tutorial, atau juga dokumentasi tanya jawab. Kemudian mempercepat proses onboarding, yaitu karyawan baru atau pengganti bisa belajar lebih cepat dengan mengakses database pengetahuan yang sudah ada. Kemudian mendorong inovasi, karyawan tidak perlu lagi membawa waktu untuk menemukan kembali roda yang sama ketika menghadapi masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya. Kemudian masuk pada soal keempat yaitu adalah Performance Indicator atau KPI. Definisi KPI sendiri adalah indikator atau suatu alat ukur kuantitatif bisa dihitung dengan angka yang digunakan perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu divisi atau individu berhasil mencapai target strategi yang telah ditetapkan. 3 contoh KPI untuk perusahaan penjualan. Satunya adalah total volume penjualan bulanan, mengukur total nominal rupiah atau juga jumlah produk yang berhasil dijual dalam satu bulan. Kemudian tingkat konversi penjualan atau sales conversion rate, yaitu persentase jumlah prospek atau juga calon pelanggan yang akhirnya sukses membeli produk. Kemudian yang terakhir adalah rata-rata waktu penutupan penjualan, yaitu mengukur seberapa cepat tim sales bisa meyakinkan pelanggan dari awal komunikasi sampai terjadi transaksi. Kemudian nomor 5 yaitu adalah Balance Search atau BIC. Mengapa perusahaan perlu menggunakan BIC? Menilai perusahaan hanya dari keuntungan keuangan atau finansial, itu ibarat kata menyetir mobil hanya dengan melihat kaca spion. Kita tidak tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
BAC diperlukan agar penilaian kinerja menjadi seimbang atau juga balance antara jangka pendek dan juga jangka panjang. Ada 4 perspektif dalam balance search, yaitu adalah perspektif keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan di mata pemegang saham, perspektif pelanggan yang mengukur bagaimana perusahaan di mata pelanggan, perspektif bisnis internal yang mengukur efisiensi proses operasional di dalam perusahaan, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan untuk mengukur aset tidak berwujud seperti kemampuan karyawan dan juga teknologi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6, yang dimana di sini adalah supply chain management, yaitu adalah bagaimana SCM meningkatkan efisiensi rantai pasok. Kemudian SCM di sini membantu perusahaan melihat aliran barang, informasi dan juga uang sebagai satu kesatuan sistem dari pemasok hingga ke tangan konsumen. SCM mengatasi keterlambatan pengiriman dengan cara 1. Yaitu berbagai informasi secara real time. Dengan SCM yang terintegrasi, pemasok bisa melihat langsung data stok gudang perusahaan. Saat stok mendekati batas minimum, pemasok bisa langsung bersiap untuk mengirim barang tanpa harus menunggu pesanan manual yang lambat. Kedua, yaitu adalah perencanaan permintaan atau juga demand forecasting. SCM membantu memprediksi kapan permintaan pasar akan melonjak sehingga perusahaan bisa memesan ke pemasok jauh-jauh hari. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah evaluasi kinerja pemasok. Yaitu adalah sistem SCM yang mencatat lead time atau juga waktu pengiriman. Jika satu pemasok sering terlambat, manajemen punya data ukur untuk menegur atau juga mencari vendor alternatif. Kemungkinan yaitu adalah soal ketujuh, yaitu adalah bullwhip effect. Analisis penyebab yaitu adalah bullwhip effect adalah fenomena di mana distorsi atau juga fluktuasi permintaan dalam konsumen terakhir menjadi semakin besar dan tidak akurat sebagai bergerak ke hulu rantai pasok atau juga ke produsen atau juga pemasok. Penyebab utamanya yaitu adalah meliputi yang pertama adalah kurangnya transparan informasi. Setiap pihak di rantai pasok menebak-nebak permintaan berdasarkan pesan pembeli langsung di depan, bukan berdasarkan data real konsumen akhir. Kemudian adalah pemesan dalam jumlah besar atau juga batch ordering demi mengejar diskon atau juga hemat ongkos kirim. Minimarket memesan melebihi kebutuhan real, yaitu adalah kepanikan atau juga panic stop keeping, yaitu takut kehabisan barang membuat setiap level menumpuk stok pengaman yang berlebih. Kemudian solusi untuk mengurangi dampaknya itu adalah integrasi data, yaitu berbagi data penjual harian atau POS langsung kepada distributor dan juga produsen, sehingga semua pihak tahu kebutuhan real pasar. Yaitu yang kemudian yang kedua, memperpendek waktu pemesanan. Melakukan pemesanan lebih sering dalam jumlah kecil daripada jarang tapi dalam jumlah besar. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan ke-8, yaitu adalah Gantt chart. Fungsi Gantt chart adalah berfungsi sebagai alat visualisasi jadwal proyek. Alat ini membuat manajer proyek untuk merencanakan, mengordinasikan dan memantau jalannya tugas-tugas dalam proyek aplikasi investor selama 4 bulan agar tidak melewati deadline. Informasi yang ditampilkan pada Gantt chart yaitu adalah daftar tugas, yaitu detail aktivitas proyek, kemudian ada garis waktu, durasi pengerjaan setiap tugas, ketergantungan tugas, yaitu adalah informasi tugas mana yang harus diselesaikan duluan sebelum tugas berikutnya dimulai. Dan yang kemudian adalah kemajuan proyek atau juga progress, yaitu adalah presentasi penyelesaian dari setiap tugas yang sudah diberikan. Kemudian yang 9 itu adalah Human Resource Information System, yaitu adalah pengolahan manual sangat rawan human error atau juga salah hitung dan memakan banyak waktu. HRIS yaitu adalah mendigitalisasi dan juga mengotomatisasikan seluruh proses tersebut. Apa saja yang diotomatiskan tersebut yaitu adalah absensi otomatis, karena bisa absen lewat aplikasi mobile atau juga mesin biometrik yang langsung terhubung ke sistem, menghapus kebutuhan rekap manual setiap bulan. Kemudian manajemen cuti mandiri, yaitu adalah karena mau mengajukan cuti lewat sistem. Manajer hanya tinggal menyetujui lewat sistem dan jatuh cuti otomatis terpotong tanpa formulir kertas. Kemudian yang ketiga adalah
penggajian instan, yaitu adalah otomatis mengintegrasikan data pensi, potong cuti, lembur, dan juga pajak untuk menghitung gaji bersih secara instan, lalu menerbitkan slip gaji digital. Kemudian yang terakhir yang ke-10, kasus integrasi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu adalah nama sistemnya adalah Enterprise Resource Planning. Fungsi utamanya itu adalah menjadi core atau juga inti sistem yang menyatukan data operasional dari bagian gudang, pengirim, dan juga keuangan dalam satu dataset. Manfaat perusahaan menghilangkan data yang tidak terintegrasi, menghindari duplikat dan juga duplikat yang diantar divisi. Kemudian ada supply chain management. Fungsinya adalah mengelola perputaran stok barang, memprediksi tren permintaan, dan juga berkolaborasi dalam pemasok. Nah, manfaatnya itu adalah mengatasi stok barang yang sedang berlebih melalui manajemen investor. Kemudian ada customer relationship management, yaitu mengolah keluhan pelanggan, melacak riwayat transaksi, dan juga menyediakan layanan ticketing komplain yang terstruktur. Manfaatnya adalah menurun keluhan pelanggan karena pelayanan menjadi lebih responsif dan juga masalah lebih cepat selesai. Kemudian ada business intelligence. Fungsi utamanya yaitu adalah menarik data dari ERP, SCM, dan juga CRM untuk disajikan dalam bentuk exclusive dashboard, yaitu berisikan kinerja, grafik kinerja. Kemudian itu manfaat untuk perusahaannya itu adalah membuat pimpinan atau juga manajemen puncak memantau kinerja setiap divisi dengan cepat untuk pengambilan keputusan strategi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.